Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Erika Jacinta Agustiani dan Hanifah Dia Ramadanti serta Nur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang beberapa model tes pilihan ganda. Kaidah penulisan pilihan ganda terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segi materi, yang kedua, segi konstruksi, dan yang ketiga, segi bahasa. Yang pertama, segi materi akan dijelaskan oleh Hanifah. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Penulisannya harus setara dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. Dan yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar atau paling benar. Artinya, soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Bila terdapat beberapa jawaban yang benar, kunci jawaban adalah jawaban yang paling benar. Segi konstruksi, yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya, kemampuan atau materi yang hendak diukur atau ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dan dimaksud soal dan hanya mengandung satu permasalahan untuk setiap nomor. Bahasa yang dipergunakan harus komunikatif sehingga mudah dimengerti oleh siswa. Dan yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya, rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan tidak perlu dicantumkan. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat kata, frase, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran siswa terhadap arti pernyataan yang dimaksud. Yang kelima, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan pada pokok soal. Penulisannya harus setara dan semua pilihan harus berfungsi. Yang keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Artinya, adanya kecenderungan siswa memilih jawaban yang paling panjang, karena seringkali jawaban yang lebih panjang lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban. Yang ketujuh, pilihan jawaban tidak boleh mengandung pernyataan. Semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah. Kedelapan, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. Pengurutan angka dilakukan dari nilai angka paling kecil ke nilai angka paling besar atau sebaliknya. Dan pengurutan waktu berdasarkan kronologis waktunya. Pengurutan ini dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam melihat pilihan jawaban. Yang kesembilan, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya, apa saja yang menyertai suatu soal yang ditanyakan harus jelas, terbaca, dapat dimengerti oleh siswa. Apabila soal tersebut dapat dijawab tanpa melihat gambar atau grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal berarti gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya tersebut tidak berfungsi. Yang terakhir, butir soal jangan tergantung pada jawaban butir soal sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan siswa yang tidak dapat menjawab benar soal pertama tidak akan dapat menjawab benar soal berikutnya.
Selanjutnya dari segi bahasa. Yang pertama, setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau bahasa daerah. Bila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional. Yang ketiga, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase tersebut pada pokok soal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rohman dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kaidah penulisan soal pilihan ganda dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kaidah menyangkut materi, kaidah yang menyangkut konstruksi, dan kaidah yang menyangkut bahasa. Yang pertama, kaidah materi. Soal harus sesuai dengan indikator. Soal harus menanyakan perilaku dan materi yang mendadak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Contohnya, indikator soal. Siswa dapat menentukan objek kalimat. Contoh soal yang tidak sesuai indikator. Ayah sedang membaca majalah di ruang depan. Jenis kata objek kalimat di atas adalah kata keterangan, kata benda, kata sifat, kata kerja. Dan yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang dinyatakan oleh pokok soal. Penulisan harus segera dan semua pilihan harus berfungsi. Contoh soal yang tidak homogen dan tidak logis. Sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, cahaya, ketiga perambatan cahaya, dan terakhir penguapan air. Dan yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Satu soal mempunyai satu kunci jawaban. Apabila terdapat beberapa jawaban yang benar, kunci jawaban adalah jawaban yang paling benar. Contoh soal yang memiliki lebih dari satu jawaban. Hati yang bersih mempunyai arti. Yang pertama, selalu bergembira. Kedua, percaya diri. Ketiga, tidak ada niat jahat. Keempat, memelihara kejujuran. Kunci jawaban adalah C dan D. Dan yang kedua, kaidah konstruksi. Contohnya, pokok soal dirumuskan jelas dan tegas. Soal dan pilihan jawaban adalah pernyataan yang diperlukan saja. Dan yang ketiga, pokok soal tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan negatif ganda. Kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Dan yang keenam, pilihan jawaban tidak boleh mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah. Dan yang ketujuh, pengurutan angka dari nilai kecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang kedelapan, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya pada soal harus jelas dan berfungsi. 9. Butir soal sebaiknya tidak tergantung pada jawaban butir soal sebelumnya. Dan yang ketiga, kaidah bahasa. Contohnya, setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat daerah tertentu apabila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional. Ketiga, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau phrase tersebut pada pokok soal. Teknik men-score tes objektif. Tes isian dan melengkapi. Cara menilai tes bentuk ini ada dua pendapat. Yang pertama, mengatakan bahwa skor maksimum setiap bentuk fill in sama dengan jumlah isian yang
ada pada tes tersebut. Pendapat kedua mengatakan bahwa skor maksimum tes terbentuk fill-in dihitung menurut jumlah itemnya. Tiap item dinilai 1 meskipun mungkin isian tidak sama banyaknya. Dan yang kedua, tes benar salah. Setiap item tes bentuk benar salah diberikan skor maksimum 1. Jadi apabila suatu item dijawab betul sesuai dengan kunci jawaban, maka skornya adalah 1. Akan tetapi jika jawabannya salah, maka skornya 0. Dan yang ketiga, tes pilihan ganda. Jika dalam mengerjakan tes berbentuk benar salah 1. Jadi apabila suatu item dijawab betul sesuai dengan kunci jawaban, maka skornya adalah 1. Akan tetapi jika jawabannya salah, maka skornya 0. Dan yang ketiga, tes pilihan ganda. Jika dalam mengerjakan tes berbentuk benar salah multi choice terdapat item yang tidak dijawab atau dikosongkan, maka dalam penilaian atau scoring item yang tidak dijawab itu tidak dihitungkan atau tidak dianggap benar dan tidak dianggap salah. Dan yang keempat, tes menjodohkan. Untuk menilai tes yang berbentuk matching, diperhitungkan dari jumlah item yang dijawab betul saja. Yang kelima, jawaban singkat. Dengan bentuk jawaban singkat, menuntut siswa untuk menemukan sendiri jawaban singkat atas pernyataan dalam soal tes. Tes bentuk ini memberikan peluang untuk menebak jawaban dari kemungkinan jawaban yang tersedia seperti pada bentuk pilihan. Dengan demikian, sistem koreksi untuk faktor tebakan pun tidak dikenakan pada tes bentuk ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.